Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dengan melalui mengutus para malaikat bergantian menjaga kita. Ada malaikat penjaga di waktu siang, malam, demi untuk perlindungan dan keselamatan kita. Itu yang dimaksud lahu mu'aqibat. Mereka bergantian. Ini pelajaran bahwa kita kasih sayang kepada keluarga, kasih sayang kepada sesama umat Islam, kasih sayang kepada sesama hamba Allah. Kita harus saling melindungi. Sebagaimana Allah telah sangat sayang dan melindungi kita dengan mengutus malaikatnya untuk bergantian menjaga kita. Dijaga bergantian mu'aqibat min baini yadai dari arah depan, wa min khalfihi dari arah belakang. Sebagai perwakilan dari berbagai arah. Yahfazunahu min amrillah. Mereka semua menjaga itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu, aturan dan larangan itu demi untuk kebaikan kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Bahwasanya Allah tidak akan pernah merubah kenikmatan yang telah diamanahkan kepada kita hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kita sendiri yang bosan, yang tidak mau untuk menerima dan menjaga kenikmatan tadi. Oleh karena itu ada orang yang dari awal hingga akhir dalam keadaan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, selalu hidup dengan baik-baik saja. Ada yang karena keangkuhannya lalu mereka keluar dan menjauh dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka merubah sendiri sesuatu yang baik, mereka rubah sendiri karena keengganannya. Allah dan malaikatnya dan para nabi, kita semua berharap semua orang hidup dalam keadaan damai, tentram, baik, penuh dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila Allah hendak membiarkan seseorang dalam keadaan tidak baik karena keinginannya mereka sendiri, maka tidak ada yang bisa membantu menyelamatkan. Demikian juga sebaliknya, apabila atas doa dan usahanya selalu berusaha untuk yang baik dan mohon perlindungan dari Allah, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa ma lahum min dunihi min wal. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Qala Abu Mijlas, ja'a rajulun min Murad ila Ali faqala ihtaris fa inna nasam min Muradi yuriduna qatlak. Faqala inna ma'a kulli rajulin malakain yahfadhanihi ma lam yuqaddar fa idza ja'al qadar kullaya bainahu wa baina qadarillah wa innal ajala khisan hasinah
wa ala hadza yahfazunahu min amrillah ay bi amrillahi wa bi idnihi. Ini suatu ketika ada orang menyampaikan kepada Sayyidina Ali, seorang dari kelompok Murada, kabilah Murada, datang kepada Sayyidina Ali, menyampaikan, Sayyidina Ali, hati-hati, waspada di mana saja berada, karena ada orang yang hendak mencelakakan kamu, membunuh kamu. Maka Sayyidina Ali, terima kasih atas perhatiannya. Kami akan berdoa dan berusaha melindungi diri sebaik-baiknya. Tapi di sisi yang lain, sebagai umat Islam, kita harus percaya. Kalau bukan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terkena musibah, maka kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Ini yang dimaksud Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Yahfazunahu min malaikatil adzabi hatta la tahillu bihi uqubatul li'anna Allah la yughayyiru ma biqaumin minan ni'mati wal afiyati hatta yughayyiru ma bi anfusihim bil israri 'alal kufri fa in asarru hanal ajal al madrubu wa nazalat bihin niqamatu wa tazulu anhum al hafadatu al muaqibat. Di dalam menjelaskan hal itu, Nabi menjelaskan yata'aqabuna. Jadi muaqibat itu yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Hadis Bukhari 555. Lalu di dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 18 dengan bahasa yang lain, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap satu kata yang kita ucapkan itu semua tercatat di dalam atau dicatat oleh Raqibun Atid. Ada yang mengatakan ini nama malaikat, ada yang mengatakan itu nama catatan, dan lain sebagainya. Yang jelas tercatat semua. Sebagai besok bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, visual terhadap semua perbuatan kita. Itu seirama dengan Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11, akhbarallahu ta'ala fi hadhihi al-ayati annahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yaqa minhum taghyiru imma minhum aw minan naghfir lahum aw mimman huwa minhum bisababin kama ghayyarallahu bil munhasimin yauma uhudim bisababi taghyirir rumati bi anfusihim ila ghairi hadza min amthilatis syari'ati falaysa ma'nal ayah annahu laysa yanzilu bi ahadin uqubatun illa bi ayyataqaddam minhu dzambun bal qad tanazzalul masaibu bidunubil ghair kama qala. Jadi ada kalanya takdir itu sudah baik tapi kita rubah sendiri. Contohnya ketika perang Uhud, sebenarnya Allah selalu melindungi dan menolong, tapi rupa-rupanya akibat perbuatan orang lain yang berpindah dari atas gunung untuk melindungi Nabi dan para sahabat dari belakang, ketika mereka turun, artinya mereka sendiri yang berubah takdir tadi. Akhirnya perlindungan dari Allah sempat bisa dikatakan terhenti sejenak, umat Islam luka, maka setelah itu karena umat Islam sadar dan bertaubat dan kembali lagi bersatu, mengikuti jejak langkah perjuangan dan perintah Nabi, maka dapat menguasai Uhud lagi dan dapat memenangkan pertempuran lagi. Ini juga pelajaran dari Ar-Ra'd ayat 11 dan juga penjelasan Nabi
bahwa musibah itu bukan karena dosa kita pribadi semata, tapi bisa karena ulah perbuatan zalim atau dosa orang lain. Sehingga ketika banjir atau apa saja itu terkena semuanya kepada kita. Oleh karena itu, apabila ada sesuatu yang kurang baik di sekitar kita, kalau dimungkinkan kita tidak setuju, kalau memang tidak baik di dalam benak kita, atau kita bisa berbicara sewajarnya, semampunya kita, atau kita punya kekuasaan, maka kita menyelamatkan dengan cara menghalang-halangi perbuatan yang kurang baik tadi. Oleh karena itu, suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wa qad su'ila an ahliku wa fina as-salihun. Apakah bisa Nabi kita ini terkena musibah sedangkan di antara kita masih banyak orang-orang yang baik? Nabi menjawab, "Na'am, tentu. Idza katsura, apabila terlalu banyak al-khubtsu, maksiat." Itu di hadis Bukhari 3346, 2880, hadis dari Sahabiyah Zainab binti Jahas. Dan ini berangkat dari Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Bahwa ketika ada suatu kemaksiatan, kita setuju atau membiarkan padahal kita mampu, maka akibatnya bisa juga mengena kepada orang yang baik-baik. Hanya saja orang yang baik-baik, kalau terkena musibah, ya nilainya syahid. Tapi kalau bisa kita dalam keadaan selamat dunia akhirat, biasa-biasa saja. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan yang kurang tepat, maka tentu itu wa idza aradallahu biqaumin su'an ay halakan wa azaban qala fala maraddalah wa qila idza arada bihim bala'an min amradin wa asqamin fala maradda li bala'i wa qila idza aradallahu biqaumin su'an a'ma absarahum hatta yakhtaru ma fihi al bala'u wa ya'maluhu fayamshuna ila halakihim biaqdamihim hatta yabhatha ahaduhum an hadfihi bikaffihi wa yas'a biqadamihi ila iraqati damihi wa ma lahum min dunihi miwal ay malja. Kalau sudah tiba pada waktunya maka tidak ada yang bisa melindungi miwal mimalja kecuali perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari nikmat, jauh dari perlindungannya. Wa huwa makna qaulis sudiyyi wa qila min nasirin yamna'uhum min adzabihi. Wa qala syairu ma fis sama'i siwar rahmani miwal. Oleh karena itu ada penyair yang menyampaikan di muka bumi ini antara langit dan bumi tidak ada, yang ada hanya Ar-Rahman, yang ada yaitu hanya Allah, yang ada hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil bar ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Ar-Rum ayat 41. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum عذابا من فوقكم أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من
tahti arjulikum al-qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syia'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Al-An'am ayat 65. Itu yang senada seirama Al-Quran dengan isi yang tadi, tapi dengan redaksi dan beda kesempatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya redaksinya berbeda, isinya berdekatan dan disampaikan di waktu yang berbeda, kasus yang berbeda, agar kita selalu update atau rindu kepada Al-Quran. Demikian bahasa dari Allah, bahasa Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 sampai ayat mau masuk ke ayat 12. Fathul Bari juz 9 halaman 247 di sebelah kiri sampai 251 Fathul Bari. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.